Kalau Anda sekalian menemukan masalah ketika nonton YouTube, itu akibat adalah jaringan wireless Anda penuh atau overload. Nah, kami berpikir untuk membuat sebuah solusi bagaimana kalau kita mengakses internet tidak pernah menemukan masalah ini. Dan salah satu solusinya adalah WiMAX. Dan kita berpikir bahwa ini adalah satu celah bagi Indonesia untuk bisa masuk ke industri yang mana selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan multinasional. Dan dengan WiMAX ini kita bisa mengakses internet anywhere, in any place, dan saat ini orang sebut anything, karena semuanya juga sudah terhubung dengan internet. Ini contoh aplikasi di internet. Kalau saat ini saudara-saudara baru melihat bahwa aplikasi internet hanya di laptop saudara, tetapi kenyataannya di masa depan kita bisa memakai ini di seluruh kehidupan kita. Bahkan untuk pertanian pun kita butuh akses internet, karena orang sudah banyak memanfaatkan wireless tech di pertanian maupun di peternakan, dan begitu juga di kereta api dan di lain sebagainya. Dan kami dengan tim ini berusaha keras untuk bisa membuat produk yang murni buatan Indonesia. Ini adalah beberapa hasil produk kami yang kami kembangkan. Seperti yang tadi adalah akses internet. Ini kita lihat produk WiMAX kami yang kita sudah bisa akses melalui iPad, YouTube, dan di sini kita bisa lihat YouTube-nya tidak tersendat seperti yang kita sering alami di internet kita banyak saat ini. Dan ini juga kita mengakses Facebook, karena sebagian besar perekonomian saat ini drive dari aplikasi-aplikasi seperti Facebook seperti ini. Nah, ini juga adalah real-time video system yang kita buat supaya dengan broadband ini, nah ini adalah perangkatnya, ini bentuk dalamnya, tapi pada kenyataannya adalah seperti produk yang dibuat tadi. Dan ini juga real-time online games yang bisa kita gunakan dengan perangkat yang kita buat ini. Tidak hanya untuk itu, tetapi untuk telepon pun bisa kita manfaatkan, terutama mungkin untuk daerah-daerah yang belum tersentuh dengan handphone, untuk di pedesaan dan lain sebagainya. Kedengaran. Dan banyak aplikasi juga untuk video monitoring. Kita bisa manfaatkan produk ini untuk seperti itu. Ya, kembali bahwa inilah produk yang kita buat. Dan kalau tadi ITS menyebutkan bahwa otaknya adalah di produk ICU-nya, kalau di sini otaknya adalah di chip ini. Nah, ini adalah bentuk chip yang kita desain. Kita desain dalam level transistor, yang ini adalah kepadatannya mencapai 6 juta transistor yang harus kita desain, yang sudah melibatkan mungkin lebih dari 150 orang engineers Indonesia. Dan ukuran daripada chip ini tidak lebih daripada 6 mili kali 6 mili. Dan harganya, kalau saudara mau tahu, ini adalah hanya 500 perak. Makanya saudara jangan surprise kalau menemukan handphone saat ini harganya 300 ribu atau 500 ribu. Itu karena biasanya perusahaan multinasional itu mengambil untungnya banyak gitu. Nah, sekarang kita harapkan dengan ini kita bisa memberikan solusi yang lebih murah dan juga menjangkau di Indonesia. Tapi untuk membuat ini bukanlah suatu yang sederhana, ya. Berbagai macam tahapan harus kita mulai. Kita melakukan ini from the scratch, artinya mulai dari R&D, mulai dari hitungan-hitungan matematik, sampai kita membuat sebuah produk sampai casingnya. Jadi kalau banyak yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu yang ada di universitas ini tidak terpakai,
itu salah besar. Ya. Di sini semua ilmu yang mulai dari saudara-saudara pelajari di SD ini semua dipakai, ya, ilmu apapun, ya. Karena kita kalau ingin menguasai semua teknologi itu, kita harus melakukan from the scratch. Salah satu ide dari ini adalah sebenarnya adalah melihat mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, saya rasa di ITS kasusnya sama dengan di ITB. Mungkin 90% daripada mahasiswa-mahasiswa kita itu tidak bekerja di bidangnya. Nah, dengan kita membuat industri di bidang ini, kita harapkan banyak ya lulusan kita yang bekerja di bidangnya. Karena kalau bekerja di bidangnya artinya passion included, ya. Kalau tidak, kita khawatir passion tidak ada, cari uang ya cari uang, tetapi bekerja ya bekerja. Nah, ini adalah beberapa produk yang kita sudah buat, baik yang untuk outdoor, indoor, maupun untuk base station. Kalau kita lihat di komunikasi banyak digunakan base station. Nah, kenyataannya sama seperti tadi dengan di mobil. Kita bisa lihat, ini tahun 2010 saja, pengguna handphone di kita itu ada 140 juta. Ya, saat ini pengguna di Indonesia sudah mencapai 200 juta dan pertumbuhannya sangat-sangat besar. Tetapi kenyataannya cukup menyedihkan bahwa dengan hal seperti ini itu 40 sampai 50 triliun, ya, Indonesia mengeluarkan uang dan itu semua dinikmati oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Itu adalah uang dari kantong-kantong saudara, kantong-kantong masyarakat kita, baik itu tukang becak ataupun orang profesional, semua mengeluarkan uang sebesar 50 triliun ini. Dan semuanya uang itu lari ke Finlandia, lari ke Amerika, lari ke Cina. Tidak ada yang ke Indonesia. Kita lihat untuk Indonesia sendiri itu hanya 0,1 sampai 0,5% daripada nilai ini yang masuk ke Indonesia, dan itu sangat berpengaruh kepada kita. Nah, kami ingin meningkatkan persentase ini. Kita harapkan dengan produk Indonesia, nilai persentase ini akan pelan-pelan meningkat. Ya, kita bisa membuat Nokia Indonesia, Qualcomm Indonesia, maupun Huawei Indonesia. Ini sedikit sejarah tentang bagaimana kita membuat industri ini. Jadi tahun 2005 saya kembali ke Indonesia. Fakta yang saya temui adalah bahwa saya sudah belajar, tetapi ketiba di Indonesia segala sesuatunya itu import. Tetapi Indonesia adalah huge market, marketnya sangat besar sekali di telekomunikasi, dan inovasi kita sangat terbatas. Produk Indonesia memang ada di bidang ini, tapi kebanyakan hanya games, hanya aplikasi-aplikasi di handphone. Kita tidak pernah masuk ke teknologi yang ada di handphone itu sendiri. Makanya saat inilah kita berpikir, bagaimana kalau kita membuat chip daripada handphone itu sendiri. Tetapi barrier to entry, artinya kendala yang kita hadapi ketika ingin membuat industri ini sangatlah besar di Indonesia ini. Pertama, kita nggak ada ekosistem. Seperti produk yang kita buat itu terpaksa kita buat dari awal sampai akhir. Itu sangat berbeda kalau kita lihat di luar negeri. Di luar negeri kita hanya cukup satu bagian yang kita buat, nanti perusahaan-perusahaan lain sudah membuatnya. Tapi kenyataannya di Indonesia, kita harus membuat dari nol sampai akhir, sampai casingnya pun harus kita buat karena tidak adanya perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu yang saya sebut dengan ekosistem di Indonesia belum ada. Kemudian expert dalam artian dia memang bekerja di bidang itu dalam bertahun-tahun. Itu juga sangat limited di Indonesia. Kemudian know-how, kemudian apalagi funding. Ya, di Indonesia, bank yang ada di Indonesia itu tidak pernah memberikan funding kepada sesuatu yang sifatnya seperti ini. Mereka lebih cenderung sesuatu yang pasti seperti saudara kredit mobil, kredit perumahan dan lain sebagainya, yang mana interest rate-nya sudah fix. Tetapi inovasi seperti ini masih sangat limited. Mungkin ada tapi sangat limited. Dan terakhir adalah trust. Ketika kita memulai ini, ya, semua orang mengatakan bahwa
kamu tidak akan mungkin, kamu dan tim tidak akan mungkin untuk membuat ini. Tetapi bagi kami itu adalah pernyataan yang boleh dibilang meringankan. Karena kalau kita seandainya gagal, berarti orang itu betul dan kita nggak salah. Tapi kalau kita berhasil, itu suatu capaian. Iya. Di langkah awal sebenarnya kita tidak memaksakan diri. Jadi di langkah awal kita pertamanya adalah kita masuk ke ekosistem dunia. Dan pada saat itulah kita pergi ke Silicon Valley-nya Jepang, yaitu ke Fukuoka. Di awal saya bawa 4 lulusan saya ke sana dan kita bekerja untuk industri-industri asing di sana. Saat itu saya juga dosen dan saya termasuk dosen yang nakal juga mungkin ya. Karena sebulan saya ngajar di sini, sebulan saya ke Jepang. Dan itu saya bolak-balik terus, ya sampai kita mendapatkan yang kita tidak ada tadi, know-how, expertise, trusted. Dan itulah yang kita lakukan di awal. Sampai suatu saat kita memperoleh itu, yaitu trust. Dan itu sekitar 6 tahun yang lalu, ketika menginisialisasi ini, kita sudah bekerja di luar dan kemudian saya masih ingat pertama kali saya presentasi justru ke Pak Nuh untuk proyek ini, dan itu di ITS. Dan itu tadi ini adalah pemandangan sebenarnya bagaimana kita memulai di Jepang. Mulai di Jepang kita nyewa kontrakan, ya kita hidup bertiga dengan biaya kalau Indonesia sekitar 50.000 perak atau 500 yen. Jadi untuk menghidupi kami di sana, ya waktu itu saya sebelumnya postdoc, gaji saya 40 juta, pas saat itu saya nggak punya gaji. Jadi kami hidup hanya dengan 50.000 perak ya sehari ya. Itu saya terpaksa mengajari anak-anak saya bagaimana masak dan bagaimana belanja di tempat-tempat yang murah. Dan alhamdulillah kita bisa survive di Jepang sehingga mendapatkan hal itu. Ya intinya setelah itu kita mendapat trust di Indonesia dan kita mengembangkan hal ini. Dan ingin saya tekankan di sini bahwa untuk memulai hal ini kita perlu banyak poin, yaitu tidak hanya membangun perusahaan, tidak hanya kita jualan, tapi kita harus mulai dari education. Makanya saya memulai dari universitas karena edukasi itu adalah think tank-nya dari produk-produk high-tech yang ada. Kemudian research, semua yang kita lakukan itu berbasis research. Dan memang research adalah time consuming. Untuk membuat sebuah produk, at least kita harus survive dalam 5 tahun. Dan endurance untuk tahan 5 tahun, nah itu yang agak sulit di Indonesia. Suatu saat saya berpikir ketika saya bicara dengan engineer-engineer saya hanya berpikir, kelihatannya di sini yang tinggal orangnya 5 tahun dulu dengan sekarang yang sama, itu adalah hanya saya. Yang 150 engineer saya itu sudah banyak berputar, ada yang ke Jepang, ada yang ke Belanda, ada yang banyak ke luar negeri, dan alhamdulillah. Tapi at least saya berharap Anda generasi muda bisa mempunyai endurance yang lebih tinggi, passion yang lebih tinggi, sehingga berkarya, karena Indonesia sendiri adalah orang yang mampu untuk menguasai teknologi tinggi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.